Hai Depolers, balik lagi di Ngopi Selik, ngobrol pintar seputar politik. Bersama aku Kia dan rekan aku Jibril. Apa kabar teman-teman semua? Gimana tahun barunya? Tahun baru pasti semangat baru. Betul, apakah resolusi-resolusi yang sudah direncanakan dari tahun sebelumnya sudah mulai terwujud di tahun ini? Pastinya udah dong. Iya, betul banget. Nah teman-teman, kali ini pembahasan kami berdua tuh sangat menarik teman-teman. Apa tuh Jibril? Karena kita kali ini bakalan ngebahas tentang agenda 5 tahunan yang akan terjadi di Indonesia 14 Februari 2024 besok. Ya, nah di agenda itu biasanya kita sebut sebagai pemilu. Di pemilu kali ini teman-teman, kenapa lebih menarik ya daripada pemilu-pemilu sebelumnya adalah karena kita ada pendatang baru nih. Betul banget. Jadi nanti di pemilu 2024 ini teman-teman, kita bakalan kedatangan pemilih baru dari Gen Z yang mana kalau menurut data KPU-nya, Gen Z itu kira-kira bakalan berpengaruh di 21% seluruh Indonesia. Ya, jadi suara Gen Z itu teman-teman menjadi faktor penentu perubahan bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Betul banget. Jadi nanti Gen Z juga harus menjadi seorang pemilih yang mana yang cerdas, betul. yang berpikiran kritis. Betul. Dan selektif dalam memilih siapa saja yang pantas untuk mewakili kita nanti di parlemen dan presiden dan wakil presiden kita nantinya. Ya, benar banget. Jadi suara Gen Z itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi bangsa kita selama 5 tahun ke depan. Betul. Nah, aku mau tanya nih sama Jibril. Kan kayaknya bahas tentang Gen Z ya. Iya. Gen Z sebagai pendatang baru di pemilu kali ini. Gen Z tahun ini nih pertama kalinya nih Betul. memilih presiden dan wakil serta legislatif. Ya. Nah, menurut Jibril apa sih yang paling menarik dari pemilu tahun 2024 ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah keikutsertaan Gen Z itu sendiri. Kenapa? Karena yang sudah dibilang tadi, kalau Gen Z itu memegang bakalan menyumbang sekitar 21% suara nanti di 2024. Kenapa? Karena suara ini besar banget. Jadi Gen Z ini bisa menjadi salah satu lumbung suara terbesar bagi para calon-calon yang bertanding di pemilu besok. Ya. Kalau menurut Kia gimana? Kalau menurut aku ya, benar sih, aku setuju sama pendapatnya Jibril. Karena gitu teman-teman, banyak yang berbicara, banyak yang ngomong dari yang aku pribadi dengar, bahwasanya Gen Z ini cenderung apatis teman-teman. Tapi perlu diingat, menurut aku dan berdasarkan dari lingkungan aku, Gen Z itu bukan apatis teman-teman, melainkan selektif dalam memilih. Jadi yang menarik itu sih, karena banyak kan yang nilai Gen Z ini apatis, nggak peduli sama kehidupan politik. Tapi ternyata mereka tuh bukan apatis, tapi mereka selektif dalam memilih. Selektifnya gimana nih Kia? Selektifnya itu mereka mempertimbangkan gimana calon-calon yang bertanding, tidak hanya mendengar dari kabar, oh yang ini kayak gini, yang ini kayak gitu. Tapi mereka tuh mencari data, mereka memilih itu dengan berdasarkan riset dan data mereka yang mereka ambil gitu, yang mereka dapetin. Tentunya dari media sosial. Iya, betul banget. Karena Gen Z ini teman-teman, kalau kita lihat dia itu usianya antara sekitaran 12 sampai 27 tahun, yang mana itu artinya Gen Z itu tumbuh dan berkembang dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi kehidupan Gen Z itu memang seakan-akan memang sudah bersatu dengan teknologi itu sendiri. Iya. Gen Z tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang masif, teman-teman. Iya, betul banget. Jadi ciri khas yang dimiliki Gen Z tapi nggak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya adalah kecakapan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi. Nah, betul. Nah, hasil dari teknologi itu adalah media sosial. Media sosial tadi. Iya. Di media sosial itu banyak dari kita, nggak Gen Z aja nih. Iya, betul banget. Digunakan media sosial untuk meraih atau mendapatkan informasi. Tapi media sosial juga bisa jadi pedang bermata dua, Jibril. Betul, karena di media sosial ini teman-teman, kalau misalkan kita telisik lebih jauh, dia itu banyak banget bertebaran hoax atau berita-berita palsu yang sekiranya itu bisa ngejatuhin citra dari salah satu calon atau partai politik tertentu gitu Kia.
Ya bisa juga jadi kayak mencoreng demokrasi Indonesia. Iya betul banget, karena gitu. hoax ini seolah-olah berita yang memang benar-benar belum kita ketahuin sumbernya itu dari mana dan apakah kebenarannya itu teruji gitu. Iya, jadi kalau menurut Jibril nih, Iya. gimana sih kita sebagai kita nih Gen Z ya, Iya, Jibril betul ya. banget. Kita gimana cara kita untuk terhindar dari hoax gitu. Apalagi kita Gen Z dinilai memiliki kecakapan dalam menggunakan teknologi. Kalau Jibril sendiri gimana? Kalau aku sih ada dua cara ya. Yang pertama itu melihat dari mana sumbernya berita itu berasal. Kalau misalkan sumbernya itu sekiranya kayak ecek-ecek abal-abal gitu, aku nggak mau baca sih. Terus yang kedua itu kalau misalkan kita udah baca sumbernya, kita baca beritanya, terus kita harus ngefilter ulang lagi. Apakah berita tersebut sekiranya memang benar adanya atau Enggak, ya. itu kayak seolah-olah ngejatuhin gitu. Kalau misalkan, karena menurut aku berita-berita hoax itu ciri khas utamanya itu adalah menjatuhkan. Nah, kalau menurut Kia gimana? Ada Kalau nggak? menurut aku ada sih pasti. Apa tuh? Kalau menurut aku satu aja sih, jangan mudah percaya. Wah, kenapa ya gitu? Karena kalau kita mudah percaya, misal kita percaya nih dalam satu sumber gitu. Nah, nanti sumber tersebut bisa mengalihkan pikiran kita. Bisa jadi kita setuju dengan sumber tersebut yang mana kita belum tahu nih sumber memang benar jelas atau betul. enggak gitu. Jadi menurut aku jangan mudah percaya, cari dulu lebih dalam mengenai apa yang dicari seperti misalnya pemilu ataupun hal yang lainnya agar tidak terjebak dalam hoax. Iya, betul banget. Nah, nanti kalau misalkan kayak gitu kan, apakah hoax ini bakalan merubah preferensi politik kita nggak sih? Pastinya merubah dong. Kalau menurutnya gimana? Kalau menurut aku, Iya. kalau menurut aku media sosial itu bisa mempengaruhi, dia bisa mempengaruhi orientasi sama pemikiran orang-orang, terutama mengenai politik. Pasti itu. Setuju banget. Karena di berbagai-bagai sumber ya, pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Ada yang dia menjelekkan, ada yang dia membangga-banggakan. Betul. Jadi kalau menurut aku media sosial itu sangat berpengaruh kepada pikiran kita, terutama tentang politik sih. Tapi Kia, kalau misalkan kita lihat jauh lagi nih ya, Ya. apakah media sosial itu bakalan mempengaruhi kita menjadi seorang pemilih yang cerdas? Pastinya iya, karena kayak tadi balik lagi ke Iya. hoax. Kalau misalnya kita langsung percaya aja gitu, kita nggak selektif, kita nggak menelusuri lebih dalam terkait hal-hal yang kita cari, misalnya pemilu, kita akan terjebak oleh hoax. Jadi media sosial pasti mempengaruhi pemikiran kita. Betul banget. Jadi teman-teman, memang media sosial itu benar apa yang dikatakan Kia tadi, dia itu bisa jadi pedang bermata dua. Kita bisa menggunakan media sosial itu untuk meraih informasi terkini terkait dengan pemilu atau pilpres yang akan berlangsung besok. Iya. Jadi kita bisa gunain media sosial itu untuk tracking, rekam jejak para calon yang akan bertanding besok. Dan di sisi lain, media sosial itu bisa menjadi sebuah Media pembelajaran nggak sih? Iya, kalau misalkan memang media sosial itu bisa menjatuhkan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu loh. Tapi media sosial juga bisa jadi wadah kita buat belajar, Jibril. Betul. Terutama kita sebagai Gen Z, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, yang berpikiran kritis. Nah, kalau menurut Jibril, gimana nih cara untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang berpikiran kritis gitu? Kan udah banyak ya sekarang teknologi bertebaran. Iya. Pasti banyak sih caranya. Kalau menurut Jibril gimana? Kalau menurut aku sih, yang pertama itu kita tracking dulu jejak tadi, seperti yang aku bilang tadi, kita tracking jejak si para calon yang akan bertanding. Karena kalau misalkan kita lihat, kan latar belakang dari para calon-calon ini kan beda-beda kan. Jadi kita harus selektif dalam memilih mereka, mulai dari tracking jejak. Yang kedua yaitu kita harus kritis. Apakah bukan kebijakan sih, kayak visi misi mereka itu dan janji. Iya, janji-janji mereka itu bakalan bisa terrealisasi nggak dalam 5 tahun ke depan. Kalau misalkan janji-janji mereka itu cuman janji-janji manis yang cuman di mulut doang, kan semua orang juga bisa kan? Iya. Ya, betul banget. Tapi kalau menurut Kia, kira-kira ada lagi nggak yang hal-hal yang bisa membuat kita itu menjadi seorang pemilih cerdas?
Kalau menurut aku pastinya aku setuju sama pendapatnya Jibril tadi. Tapi menurut aku bisa ditambahin satu lagi. Apa tuh? Pendidikan politik juga penting. Iya betul banget sih. Nah, jadi Pendidikan politik, tapi pendidikan politiknya kayak gimana dulu Kia? kita harus mencari banyak sumber-sumber sih. Kita harus rajin membaca tentunya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang udah banyak artikel-artikel, jurnal-jurnal di media-media sosial gitu, yang bisa dijadikan bahan referensi gitu. Jadi kalau menurut aku untuk menjadi pemilih yang cerdas, cermat, berpikiran kritis itu jangan langsung percaya dengan janji manis ataupun visi misi dari calon-calonnya, tapi harus ditelusurin dulu gimana rekam jejaknya, karena menurut aku pribadi ya Jibril ya, visi misi mereka tuh bisa dilihat dari bagaimana rekam jejak mereka. Iya betul banget. Terus Kia, kalau misalkan kita lihat nih, selain daripada hoax, ada juga nih hal lain yang bisa menghalangi dari terciptanya pemilu yang baik. Apa itu? Money politik. Kalau menurut Kia, gimana sih cara kita untuk menghindari money politik itu? Kalau menurut aku ya, kalau orang-orang dulu bilang ya nggak usah diterima uangnya gitu. Kok gitu? Ya karena kalau misalnya kita terima, kita terikat janji juga sama mereka untuk tetap memilih gitu. Tapi ada juga yang udah terima aja, nanti kalau misalnya mau dipilih mereka ya pilih, kalau enggak ya enggak. Iya, gitu. betul. Kalau Jibril gimana? Aku gitu juga, karena aku ini remaja yang butuh uang. Ya, jadi pasti. kayaknya kalau misalkan ada yang main politik uang, aku bakalan ambil uangnya, tapi belum tentu sih aku bakalan milih dia. Karena permainan uang itu nggak banget gitu loh. Itu bisa merusak demokrasi Indonesia. Iya betul banget. Jadi kalau menurut Jibril nih, gimana sih? Itu kan balik lagi ya, agar terhindar dari money politik tadi itu, kita harus jadi yang cerdas, cermat, berpikiran kritis. Ada nggak sih tips and trick Jibril menjadi seseorang yang cerdas, cermat, berpikiran kritis dalam menghadapi terus menjalankan pemilu mendatang? Kalau tips dan trik aku itu cuma satu ya, yang udah aku ulang-ulang dari tadi. Kita harus yang pertama ya, kita jangan termakan omongan janji manis lah, karena pejabat itu memang diciptakan untuk bisa menciptakan janji-janji ya, untuk membuat rakyat itu percaya kalau misalkan mereka bakalan bakalan mewujudkan janji-janji mereka itu. Kalau menurut Kia sendiri gimana? Kalau aku track record sih. Track record? Iya, karena walaupun mereka sudah memberikan janji-janji itu, direalisasikan atau tidak, itu bisa kita lihat dari track record mereka selama mereka menjabat di suatu bidang gitu, di suatu parlemen gitu. Apakah mereka memang sebelumnya itu memang janjinya mereka terpenuhi atau enggak ya? Iya, benar banget. Oke, mungkin sekian dari aku sama Jibril. Iya, betul banget. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan dapat menjadi referensi teman-teman semua dalam pemilu 2024 mendatang. Yang paling penting adalah jangan golput, karena suara kita sebagai generasi Z sangat menentukan masa depan bangsa kita ini sendiri, teman-teman. Iya, benar. Sekian dari aku dan Jibril. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Departemen Ilmu Politik di bawah ini, teman-teman, di bawah ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Departemen Ilmu Politik dan podcast Departemen Ilmu Politik. Aku Kia pamit undur diri. Dan aku Jibril pamit undur diri juga. Dadah.